society, kita bisa mengaitkannya itu dengan civil society. Kalau Anda bisa bertanya, kenapa nggak market itu sebagai warga negara? Ya, apa kita kaitkan dengan konsepnya Bhinneka dengan warga negara? Enggak, jangan dulu. Karena konteksnya civil society itu nanti berupaya sebagai kekuatan ketiga, ya, aktor di luar state and market, atau dia bilang aktor di luar state and militer. Ada yang bilang aktor di luar pemerintah dan militer. Itu adalah civil society. Jadi civil society sebagai istilah, ya, sebagai kata, sebagai konsep yang lebih proporsional ketika menjelaskan atau kita ingin mengetahui bagaimana state, bagaimana market ketika dia berdua ini berkolaborasi, ya, untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi maupun politiknya. Jadi gara-gara ini bisa berelasi ketika negara itu menganut sistem demokrasi liberal. Ya, Anda harus paham demokrasi liberal itu konteksnya apa. Dia adalah menjamin dan menjaga kepemilikan properti dan menjamin kebebasan individu. Dalam konteks seperti ini, fungsi state apa? Fungsi state minimalis, jauh-jauh, harus jauh-jauh. Ya, nggak boleh ngurusi kebebasan individu, nggak usah. Dia sudah berregulasi, ya udah. Dia sudah diatur perannya dalam konstitusi, ya udah, cukup. Jangan ngurusi ya, seperti itu. Tapi dalam pandangan kaum instrumentalis yang ini biasanya identik dengan teoritisi neo-Marxian, bilang nggak bisa. Kalau kita menganalisis relasi state, market, and society, kita masih diperbolehkan kok untuk menggunakannya perspektif Marxian atau neo-Marxian yang menempatkan negara atau analisis state itu adalah sebagai instrumen dari kelas dominan, kedua kelas kapitalis, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan kelembagaan ketika menjelaskan state, ya. Mungkin Anda belum familiar ya pendekatan kelembagaan, ada pendekatan institusional, iya. Pendekatan kelembagaan, pendekatan institusional yang menempatkan negara punya peran apa, gitu. Negara mempunyai fungsi menyelenggarakan kepentingan umum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, itu kan fungsi kelembagaan, ya. Menjalankan kewenangan, memiliki otoritas, gitu ya, membuat keputusan politik. Saya tidak menggunakan kata membuat kebijakan, enggak, nanti dulu. Membuat keputusan politik yang bersifat memikat, gitu. Tapi kalau kita mendefinisikan negara dari pendekatan instrumentalis, ya seperti itu, negara itu adalah instrumen alat, atau negara itu adalah perwakilan atau representasi dari kepentingan kelas kapitalis atau kelas dominan. Diasumsikan negara itu adalah netral. Nah, nggak bisa. Dalam realitasnya negara itu adalah memang hadir untuk memfasilitasi kepentingan dari kelas dominan, kelas kapitalis. Ini kan bidangnya di ekonomi. Negara bidangnya di civil society, bidangnya di mana? Negara di politik, kelas dominan, kelas kapitalis ekonomi. Tapi mereka saling membutuhkan, ini membuat regulasi sebagai regulator dan ini sebagai aktor yang dikenai regulasi. Ekonomi politik pertama di dunia, kalau nggak salah ya, John Locke, karena dia adalah orang pertama dari aristokrat bangsawan, orang kerajaan, timpennya raja, yang disuruh membuat wacana, ya, bahwa orang sudah tidak boleh melakukan transaksi dengan barter, barang tukar barang, tapi harus pakai. Ini awalnya yang John Locke, ekonomi politik pertama dan John Locke, karena dia transaksi harus pakai uang. Orang-orang kaya boleh mengumpulkan
uang sebanyak-banyaknya. Orang kaya boleh memiliki properti sebanyak-banyaknya. Orang kaya boleh menimbun apa aja yang itu menjadi hak miliknya. Harus dijaga oleh negara. Karena John Locke adalah sebagai salah satu teoritisi kontrak sosial yang membolehkan orang-orang bangsawan, aristokrat, ya, orang sekeliling di orang dekat raja itu untuk itu. Tapi John Locke dianggap sebagai bapak ekonomi politik sekaligus juga sebagai penyokong demokrasi liberal. Awalnya properti ini kontribusi John Locke loh, properti dan kebebasan individu. Individu mau punya pabrik 10-100 ribu jangan dibatasi. Ikuti, lalu ini dikembangkan oleh Adam Smith dengan teorinya ekonomi klasik, ya, tentang kebebasan dari individu yang nggak boleh diatur oleh negara, tapi negara di sini cuma menjaga properti dan kebebasan. Tidak boleh ikut campur sebagai aktor ekonomi, tidak boleh ikut campur sebagai pelaku ekonomi, ya, nggak boleh ikut campur membuat regulasi ekonomi. Kata kuncinya adalah situ, nggak boleh buat regulasi yang mengatur atau mengurangi properti, yang mengurangi kebebasan individu. Karena si Adam Smith terkenal dengan teorinya invisible hand. Konteksnya kenapa tidak ada revolusi buruh atau tidak ada revolusi kelas? Ya kan nggak ada kan revolusi kelas. Kelas apa artinya revolusi kelas? Nggak ada. Karena apa? Karena di sini si buruh itu justru tetap membutuhkan majikan, tetap membutuhkan industriawan, tetap membutuhkan kelas kapitalis. Lalu apa? Negara juga butuh kelas kapitalis, itu masalahnya. Seandainya negara Amerika nggak butuh kelas kapitalis, dan bagaimana Amerika bisa membangun? Karena demokrasi itu butuh uang. Myron Weiner, ya, Lucian Pye, Daniel Lerner dan sebagainya, Huntington, itu memang mengatakan bahwa pembangunan demokrasi itu membutuhkan kontribusi dari kelas kapitalis. Ya, kita tidak cukup ngomong demokrasi itu mahal, biaya sosialnya tinggi, bullshit ngomong gitu. Ya, mahal memang demokrasi. Demokrasi tidak menghasilkan uang, justru menghabiskan dan menyedot uang. Jadi harusnya gimana? Ya, negara sebagai aktor abstrak, ya, negara ini aktor abstrak harus merangkul kelas kapitalis. Demokrasi itu membutuhkan kehadiran mereka. Ketika negara berkembang dunia ketiga mengajak ini, teorinya kita sebut developmental state. Ada yang nyebut negaranya adalah birokrasi otoritarian. Ada yang menyebut ketika negara itu mengajak kelas kapitalis plus militer, itu disebut dengan birokratik politik. Jadi ada militer, ada birokrasi sipil tertentu, ya, eselon 1 A, B yang membuat kebijakan plus militer plus teknokrat. Itu namanya birokratik politik. Kalau jadi militer sama teknokrat, namanya birokratik otoritarian. Kalau jadi kelas kapitalis yang diajak negara, namanya developmental state. Macam-macam sebutannya. Tapi intinya kelas kapitalis ini nggak bisa lepas dari negara. Demokrasi itu butuh. Jadi kita kalau sekarang misalnya memimpikan negara tanpa kelas kapitalis, apa bisa? Ya budalen dewe, ya. Pemilu aja butuh uang. Harusnya ini versus, ya, state market. Ini ada mau itu negara demokrasi atau negara non demokrasi, tetap state adalah aktor yang membuat regulasi. Ya, aktor yang membuat regulasi. Tapi yang kita bicarakan adalah konteksnya demokrasi. Demokrasi itu perlu biaya. Dengan kata lain, demokrasi itu perlu uang. Ya toh? Kalau nggak ada uang, nah,
Oleh karena itu, neo-Marxian maupun orang-orang Marxis sejati itu sudah membuat suatu penjelasan yang diwakili oleh orang yang namanya Nico Polansas dan Rodney Liber. Nah, dia sudah bilang, ya negara tidak instrumen, negara adalah mewakili kelas dominan, dan negara adalah instrumen dari kelas kapitalis. Wajar, mereka neo-Marxian. Jadi tidak akan ada yang namanya revolusi kelas. Tidak ada yang namanya revolusi. Karena untuk mengoperasikan dan membiayai urusan-urusan negara, menyelenggarakan kebaikan bersama yang bernama kepentingan nasional, itu membutuhkan biaya, butuhkan uang. Apalagi untuk pemilu, lah ekstrimnya gitu loh ya. Lagi untuk pemilu butuh uang. Uang dihasilkan dari mana? Kalau negara menyelenggarakan semuanya sendiri, ya etatisme, ini kan semua negara menyelenggarakan ya. Jadi negara jadi pengusaha, negara jadi kapitalis, negara jadi regulator. Kalau semua dia negara, ini nggak boleh. Ya jadilah aja negara totalitarian. Ya totaliter aja, sistem satu partai. Udah selesai. Ini kamu bisa nih kayak Korea Utara, udah semua kamu jadi pengusaha oke, jadi investor oke, jadi kapitalis oke, udah semua. Nggak ada yang namanya kapitalis. Bisa, nggak bisa negaranya bangkrut. Ya kan, jadi dia kerja cuma nyetak uang dan ngekspor. Ngimpor tuh ya kalau ada duit ya ngimpor, kalau nggak selama itu barang bisa diproduksi mah dia nggak akan ngimpor, dia ngekspor. Kalau bisa ya kan Korea Utara krisis pangan kan masalahnya itu ya gitu ya, mendingan ya totaliter. Di Korea Utara aja masih ada pemilu ya kan, tapi hasilnya sudah tahu adalah ya terahnya apa sih, Kim Jong Un, nah gitu ya, terah dari orang tuanya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara state and market, itu relasinya adalah relasi ekonomi dan relasi juga politik. Perspektif yang relevan yaitu politik ekonomi. Political economic growth. BUMD itu menunjukkan negara hadir untuk urusan ekonomi. Tapi oleh karena itu BUMN dan BUMD filosofinya nggak boleh rugi. Harus untung. Harus untung. Di audit harus untung. Ini kan kejadian di dulu Merpati, Garuda, KPTKA, semua bank-bank BUMN, ya Telkomsel, Indosat itu dulu punya BUMN, tapi rugi, gitu ketahuan rugi, langsung dijual, emosional ya, langsung dijual, dilepas. Karena apa? Standarnya harus untung. Nah, untungnya seorang politisi ketika memahami untung itu ya harus hati-hati, jangan untung tuh real ya. Untung artinya dia bisa menjadi mesin uang untuk saling subsidi di antara BUMN yang tidak sehat. Ya, bagaimana negara itu sebagai entitas politik, ya, dia itu sebagai aktor yang abstrak, tapi bisa diukur ketika dia hadir dalam fungsinya membuat keputusan politik atau melakukan fungsinya sebagai regulator melalui aktor-aktor yang berada dalam struktur politik atau struktur pemerintah. Itu state. Jadi state itu abstrak. Bisa dilihat ketika dia di sini diterjemahkan dalam struktur politik. Ya, struktur politik. Jadi negara, state, ya, ini abstrak. Bisa lihat struktur politik dan pemerintah. Apa itu? Oh, di situ ada birokrasi. Ya, ada birokrasi. Oh, di situ ada lembaga lain, apa namanya? DPR. Jangan DPRD dulu ya. Ini kita bicara dalam lingkup state yang abstrak. Ada DPR. Jadi ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Ya, ada lembaga-lembaga
paham, gitu ya. Ini di sini. Ketika birokrasi dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, ini yang keselnya di sini. Ya, ini selalu dihadapkan dengan birokrasi versus politik. Selalu dihadapkan. Dan politisi sekarang bukan murni seperti politisi abad 20 ya. Politisi di sini adalah pengusaha. Dia punya kepentingan. Jadi pengusaha-pengusaha berusaha bisa masuk terwakili di sini partainya di DPR. Karena supaya dia bisa mempunyai daya tawar dan bisa bernegosiasi dengan pemerintah. Posisi tertinggi dari birokrasi ya presiden, kepala negara plus kepala pemerintah. Negosiasi dia, gitu loh ya di sini. Ya dia maka banyak buat RUU. RUU untuk apa? Yang mewakili atau dalam bahasa abstrak mewakili kelas kapitalis. Terus negara di mana? Gak ada sebenarnya negara tuh. Kita ini semua didikte oleh kepentingan dari kelas kapitalis. Ya pentingnya Anda mau baca teorinya siapapun yang itu mau pendekatan liberal atau marxial sama. Negara itu sangat abstrak, ya bisa dilihat diukur dari posisi orang-orang yang masuk dalam struktur politik pemerintahan. Ini kalau kita melihatnya dari perspektif yang politik ekonomi. Tapi kalau kita melihat dari perspektif yang tidak politik ekonomi, itu lain lagi. Karena kita melihat negara itu apa? Ya negara itu representasi dari kelompok-kelompok kepentingan. Nah ini nanti yang bisa dilihat dengan pendekatan pluralis. Ya, jadi negara itu hadir dan kekuasaan itu dibagi dalam kelompok-kelompok kepentingan. Sini, ini pluralis. Negara kita negara pluralis iya, karena ada kelompok-kelompok kepentingan, ada kelompok penekan juga, pressure group ada, ya ada kelompok penekan, ya ada pressure group, ada interest group. Ini teorinya, ya. Kalau kita bicara dari perspektif pluralis tentang negara yang menjelaskan negara, maka ada di masyarakat itu ada interest group, kelompok kepentingan, dan ada pressure group, ada kelompok penekan. Kita ini mempengaruhi dinamika penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara. Kita juga bisa melihat negara dari perspektif elitisme, elit. Ya, dari perspektif elit kita bisa menjelaskan bahwa kekuasaan negara itu berada dalam segelintir orang, sekelompok minoritas orang yang memiliki keunggulan ya dalam hal pengetahuan, dalam hal pendidikan, dalam hal asal usul jangan lupa asal usul ya, dalam dia punya yang ini kecakapan, apalagi kecakapan teknis, menguasai teknologi, bisa jadi elit. Lalu bisa jadi elit ketika dia berada dalam kategori elit, dia bisa masuk menjadi elit politik yang membuat keputusan politik. Ingat, saya tidak menggunakan kata kebijakan politik, nanti rancu dengan anak-anak administrasi publik. Elit politik, dia membuat keputusan. Keputusan politik hasil dari proses politik. Proses politik itu hasil dari negosiasi, tawar-menawar, konflik, perang. Ya, hasil dari perang menghasilkan keputusan politik. Teori yang paling sederhana untuk menjelaskan ini kita pakai teori sistemik dari David Easton. Ya, dari David Easton, teori sistem. Input, output, konversi itu sistem politik, tuntutan dan dukungan yang diubah ke diubah dalam lembaga, dalam struktur politik, jadi ada proses politik, lalu dia menjadi output, lalu jadi outcome. Berlaku, dinilai, ada feedback, masuk lagi di input. Input isinya tuntutan dan dukungan.
selesai, gampang kan Islam. Karena dia memang sistem itu harus stabil, harus seimbang. Ya, beda dengan Talcott Parsons. Ingat ya, Talcott Parsons ya, Talcott, T-nya 2 ya. Iya Bu. Sorry Pak Parsons, kalau salah. Talcott Parsons. Semuanya saat itu memang kita tidak bisa mengabaikan ya teoritisi sistem dari Talcott Parsons, karena memang negara dimanapun saat masuk dalam perang dingin itu memang harus melakukan pembangunan, harus melakukan modernisasi, harus membangun lembaga-lembaga demokrasinya, karena dianggap demokrasi itu sebagai lembaga yang paling menjanjikan untuk mewujudkan kebaikan bersama, mewujudkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan kebahagiaan. Demokrasi, hanya demokrasi. Kenapa? Orang dijaga haknya, dijamin haknya, dijamin kebebasannya, ya kan? Jaga. Kalau nggak ini dianggap melanggar hak asasi yang gerakan pertama, kedua, ketiga, ya, sampai kita ke hak-hak politik. Dulu awalnya hak-hak budaya, terus hak-hak kewarganegaraan, hak budaya, terus hak ekonomi, gitu ya, hak-hak sosial. Terus akhirnya sekarang paling tinggi adalah hak-hak politik. Oleh karena itu para pejuang hak asasi manusia bilang bahwa hak-hak sipil itulah hak tertinggi dari semua hak asasi manusia. Hak-hak sipilnya kita lo dipilih itu hak tertinggi. Setelah perutnya kenyang, kita harus berjuang ke hak-hak politik. Kalau dulu ya hak ekonomi dalam hak sosial, hak budaya itu diperjuangkan loh tahap-tahapnya loh. Nggak seperti sekarang kita yang Anda tahu 2022 Anda tahunya kalau kita nggak punya hak pilih atau kehilangan hak pilih kita, nggak ikut pilkada, pilpres, pilwakot, kita harus lapor ke KPU. Kan kita sudah terdaftar ya, NIK kita itu ya, NIK kita. Kita berarti itu punya hak pilih. Itu diperjuangkan loh ya. Anda harus menggunakan itu hak politik. Ya. Awalnya hak sosial, budaya, ekonomi, ya. Hak untuk hidup, hak untuk makan 3 kali sehari. Sekarang hak untuk memperoleh pendidikan. Perspektif elitisme ya. Elitisme. Ini elit, jadi segelintir orang yang mempunyai keunggulan, mempunyai kecakapan, punya pendidikan tinggi, ya jaringannya bisa macam-macam, alumni, pertemanan, KKN atau NKK, korupsi, nepotisme. NKK nolong konco. Serius ngomong ini ya, saya serius karena saya pikir dia guyonan. Gini Bu ya, jangan salah tafsir. Saya butuhkan ahli. Saya butuhkan skill orang bisa menggodok pekerja ini, menggodok RUU ke Jakarta. Ya saya kenal dengan si A dari UI, dia bagus Bu reputasinya. Ya udah saya undang dia bisa udah selesai. Nah, jadi kalau ada orang bangun jaringan, itu udah biarin aja, karena ini tidak harus negatif ya. Benar juga Pak itu. Ya ada banyak positifnya. Ya karena taruhannya kan bagaimanapun tetap yang bersangkutan ya. Untuk menggodok RUU daripada cari orang susah, apalagi lelang dan sebagainya. Kalau korupsi nepotisme ini dampaknya banyak buruknya. Tapi kalau NKK nolong konco-konco ini daripada yang pintar nganggur, mendingan diajak untuk menggodok RUU, untuk membaca naskah akademik dan sebagainya. Ya seperti itu banyak ini ya. Ini elitisme. Ya kalau di lembaga itu gampang ya, dalam lembaga itu ada struktur diisi oleh orang-orang sesuai dengan prosedur dan mekanisme birokrasi, direkrut untuk jadi kepala biro hukum, mati harus sarjana hukum kan gitu. Pada intinya dari perspektif feminis ini melihat negara bahwa perempuan itu memang disubordinasi oleh laki-laki. Dia menjadi objek kekuasaan negara. Ya, jadi yang membuat keputusan siapa? Laki-laki. Jadi yang membuat keputusan itu adalah laki-laki. Jadi harus begitu. Itu dari feminisme, ya feminisme. Jadi saya nggak ngajarkan yang lain, tapi kalau tadi dari perspektif Marxian ya seperti Karl Marx, nanti ujiannya bersoal seperti itu ya, Anda paham negara itu bagaimana ketika untuk menjelaskan relasi state market dan civil society. Harus menggunakan perspektif ketika menjelaskan relasi state dan civil society. Anda menggunakan perspektif pluralis,
Anda menggunakan perspektif elitisme, Anda menggunakan perspektif Marxian, atau negara menggunakan perspektif neo-Marxian, atau Anda menggunakan perspektif instrumentalis, atau kelembagaan, atau pluralis, terserah. Harus jelas, perspektifnya harus jelas. Kalau bahas mengenai relasi antara state dan market itu, kalau nggak salah, Bu Am sudah ngepost di udah hebat tentang Margaret Thatcher itu, Thatcherian gitu kalau Thatcher. Iya, privatisasi seperti itu. Nah, apakah di negara Indonesia sendiri itu dia lebih dominan atau mengimplementasikan di privatisasinya, atau memang ada seperti lebih ke kuasi marketisasi atau kuasi privatisasi? Betul, pertanyaan bagus itu ya. Itu menarik ya, saya baca ya. Washington Consensus ada apa sih? Itu kan majalahnya negara mendikte dan mengundang dan membenarkan supaya swasta dilibatkan dalam pembangunan ekonomi. Negara nggak punya uang, saya sudah bilang. Demokrasi itu butuh uang. Negara nggak punya uang. Ya, tapi ketika developmental state, itu kan ceritanya di Korea, masalah Korea Selatan. Ada ilmuwan yang disuruh meneliti. Sama ketika Keynes ini diundang, tadi saya cerita Keynes itu belum selesai ya, selesai kemana-mana. Oke, saya jawab. Maynard Keynes itu diundang, ya, John Maynard Keynes diundang oleh pemerintah Amerika. Selesai, kan gimana nih Keynes? Ini buruh pada mogok, ini sudah sekian bulan kita tidak berproduksi. Saya jelas nggak mau bayar upah buruh, jadi gimana? Gampang Tuan Presiden, buatlah regu, batasi kapan buruh boleh mogok, apa yang harus diproteskan, harus jelas tuntutan. Tuntutan buruh harus jelas. Kalau bisa beri sanksi. Udah jelas, ini buruh bekerja lagi. Ya tuntutannya dipenuhi, tapi yang ini tokoh-tokoh buruhnya tetap diberi sanksi. Tapi di sana memang ada kebijakan diskriminasi terhadap laki-laki atau perempuan kulit berwarna, terutama kulit hitam. Afro-Asia, Afro-Amerika, Afro-Asia. Jadi Afrika-Amerika. Dia seperti siapa presiden yang diidolakan itu? Obama berhenti, nggak ada orang. Tapi setelah Obama hidup lagi sampai sekarang. Diskriminasi, politik diskriminasi tetap berada. Jadi orang kulit hitam macam-macam di jalan ya boleh ditembak, sah ditembak. Didukung malah Trump menang, bukan karena apa? Karena dia mewakili untuk menghidupkan politik identitas orang-orang Amerika kulit putih, bukan Afro-Amerika atau Afro-Asia. Orang-orang keturunan orang-orang Korea, orang-orang Cina di Amerika kan banyak, tapi Trump tetap orang kulit putih Amerika, menang dia. Itulah ceritanya ya. Jadi kembali lagi ke Keynes. Jadi regulasi itu penting di bidang ekonomi. Ya, dia melawan tesis dari si Adam Smith itu Keynes. Margaret Thatcher. Iya, Margaret Thatcher kerjasama sama Ronald Reagan. Dulu ini bingung dia mau Star Wars. Ya, perang bintang ya, Star Wars, perang bintang. Ketika menghadapi USSR, ini sosialis Soviet Rusia, ketika itu Gorbachev. Gorbachev masih hidup punya sampai sekarang. Gorbachev. Dia dipaksa untuk membuat kebijakan keterbukaan dan reformasi. Perestroika dan Glasnost. Perestroika bahasa Rusia dan Glasnost. Glasnost tulisannya gimana ya? Pokoknya inilah ya. Gorbachev dipaksa untuk itu sama Ronald Reagan. Kalau enggak, bulu ledak nuklir saya akan saya tujukan ke USSR. Katakan Gorbachev mengikuti saran dari Ronald Reagan dan orang-orang yang sekarang disebut dengan Uni Eropa. Meskipun akhirnya si Inggris keluar, Brexit. Ya, Inggris keluar. Karena dia nggak mau mata uang kuliah, pound sterlingnya itu disamakan dengan mata uang negara-negara lain. Jadi dia tetap nggak mau gara-gara ini loh.
oh ini mata uang internasional harganya lebih tinggi daripada dolar. Ini nggak mau disamakan Jerman, Belanda, Golden, apa nggak mau, gitu ya, pound sterling. Problemnya mereka tuh sekong kali kaum gini ya. Kan ini memang perdana menteri paling disegani ketika itu, karena dia bisa yang Margaret Thatcher tuh yang tentaranya menyerang Pulau Malvinas, ya belum lahir, Perang Malvinas. Ya ada nanti ketik gitu ya. Ini Thatcher kan dulu di demo, terus dia ya perang Malvinas itu ada di Google saya paling banyak. Terus Ronald Reagan musuhnya si USSR. Anda bisa bayangkan, mereka buat kesepakatan apa? Ingin menunjukkan identitas bahwa kami adalah kapitalis sejati. Kami mewakili kekuatan liberal sejati. Keren. Jadi kalau ada yang nggak demokrasi, diperangi. Gila itu. Ya kalau Anda tahu ceritanya, membaca sejarah politik bagaimana Vietnam bisa menerima kehadiran Coca-Cola. Sementara ketika Pepsi tetap pengusaha Pepsi itu bingung, udah saya karena aja nggak menang-menang gitu ya. Banyak tentara Amerika yang stres, terus dibuatkan film, kartun Tom and Jerry. Banyak yang stres, banyak bunuh diri tentara Amerika. Gimana membunuh orang? Jadi kejamnya ngalangani PKI. Semua orang dibombardir gitu mau ya. Jika kuburan massal, ngeri ya. Perang Vietnam itu ya. Itu akibat dari perang dingin karena Amerika berebut sama USSR, sama komunis ya. Pyongyang kayak gitu dulu yang korup yang masih bertahan gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi apa ya? Mereka ini memang jadi mereka tunjuk gigi gitu. Apa ya udah Washington Consensus lah. Bretton Woods ya, Bretton Woods di kota itu. Mereka buat kesepakatan lalu menghasilkan Washington Consensus. Kesepakatan tentang bagaimana negara harus berani melakukan privatisasi supaya negara tidak bangkrut. Jadi sektor-sektor itu harus diberikan ke swasta. Harus ada rasionalisasi pajak. Kita diajari mengukur untuk mendapatkan income dari pajak. Itu Washington Consensus. Lalu sektor-sektor yang penting harus diserahkan kepada swasta. Semua sektor yang mengeruk uang negara harus dikelola oleh swasta. Termasuk pelayanan semua harus dijual. Ya, namanya kita memberi pelayanan, buy service. Membeli pelayanan. Buy service. Semua harus kalau pengen pelayanan bagus ya serahkan ke swasta. Privatisasi, deregulasi, debirokratisasi. Investor harus diberi peluang. Hak-hak sipil harus dijamin. Harus ada rule of law. Keren. Cocok kan dengan demokrasi? Cocok. Bungkus, kata anak-anak sekarang. Siapa yang berani menolak? Dikasih utang. Karena adalah Inggris, Margaret Thatcher itu bisa menggalang solidaritas dari orang-orang negara-negara Eropa. Mau G7, mau G20 sekarang ya. Iya. Dulu G7, sekarang nambah G20 ya. Grup 20 negara diundang. Kita di DT, ya nggak apa-apa lah, kita aja ya, ngapain pikir ya? Kita belajar aja, belajar menganalisis gitu ya. Jadi privatisasi, supaya negara nggak ada uang, kan enaknya dibagi ya sektor publik, ya udah separuh swasta, separuh negara, lalu dimunculkan dalam istilah public-private partnership. Itu ajarannya dari Washington Consensus. Jadi swasta menyediakan uangnya, yang bangun, keuntungannya bagi hasil. Itu P3, public-private partnership. Semua sekarang public-private partnership, yang bangun LRT yang di Jakarta, itu semua P3. Ya, public-private partnership. Karena investor memang harus dikasih ruang. Ekonomi bisa berjalan, harus ada kekuatan eksternal yang dilibatkan dalam pengelolaan negara. Jadi bukan demokrasi. Demokrasi itu nggak ada apa-apa, yang ngomong doang, om dong mas, ya.
kita ngomong demokrasi, uangnya utang. Loh, utangnya siapa? Investor. Saya bantu kamu 100 triliun, saya minta aset di Papua ya, beres. Regulasi, negara cuma buat regulasi. Terus tinggal bagi-bagi kok misi. Ya gitu kalau sebenarnya kita kuliah state market society. Nah, civil society apa? Civil society diharapkan berperan, mengontrol ya bagaimana relasi state market, apa sudah sesuai kalau yang sekarang Washington Consensus, apa sudah sesuai dengan cita-cita Washington Consensus? Oh sudah, bagus kok. Ya, di Tuban, oh ada itu perusahaan Soviet itu yang investasi lebih kurang 226 triliun atau berapa ya? Iya, bukan Tuban. Semua aset-aset yang di Tuban itu banyak sumber daya strategis. Dibagi aja, Cina sebelah sono, Rusia sebelah sini, Prancis yang sebelah situ, Pertamina sebelah sini. Jadi kalau Ardi tahu ya, kalau pengen tahu peta geopolitik negara, ke Tuban aja itu paling representatif, paling gampang, atau ke Papua. Gampang. Jadi situ banyak negara, di sana punya Prancis, sebelah sini udah punya Inggris. Kita mensubsidi BUMN yang rugi itu uang kita habis, mendingan Anda undang-undang investor. Ada pembagian kerja, untungnya bagi. Gitu ya, termasuk Freeport dan lain-lain, itu intinya. Jadi state market itu korelasinya seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa teori ya bulat gitu ya, dia bilang gini, semua negara di dunia saat ini merupakan bagian dari sistem pasar global. Sebenarnya gitu. Negara-negara termiskin semakin banyak yang tertarik ke dalam sistem pasar nasional dan juga internasional. Dia bercerita, subsistensi petani digantikan oleh pemasaran hasil panen dan penjualan tenaga kerja. Di ujung yang sana negara-negara terkaya ya, sebagai negara poros ya, dia terus melanjutkan proses produksinya dan memperoleh meraup keuntungan sebanyak mungkin. Ini tulisannya siapa sih? Tentang kekuatan pasar. Tulisannya Desmond. Ya, jadi semua hubungan itu katanya dia bersifat kontraktual. Semua hubungan sosial dan politik ekonomi itu bersifat kontraktual antara individu dan agen ekonomi. Jadi kita belajarnya di situ. Jadi negara pasar masyarakat itu negara jadi konsep abstrak, pasarnya itu juga konsep abstrak, civil society juga konsep abstrak. Tapi mereka bisa dilihat, bisa dikaji, bisa diteliti karena mereka bisa diukur. Negara, bisa dilihat dari kehadiran struktur politik, apa itu birokrasi. Pasar bisa dilihat dari apa itu kehadiran investor, pengembang, gitu, investor, bukan kapitalis. Civil society bisa dilihat atau diteliti dari kehadiran para CSO atau NGO. Mereka bertiga adalah konsep abstrak, tapi bisa dilihat, dikaji relasinya seperti apa. Ya.